Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan saya Maria. Di materi kali ini kita masih membahas tentang transformasi geometri. Materinya secara khusus adalah tentang dilatasi. Apa itu dilatasi? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Oke, bagian yang keempat dari transformasi geometri itu adalah dilatasi yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, apa itu dilatasi? Dilatasi bisa kita artikan sebagai perkalian. Ya, sebagai ilustrasi kita bisa bayangkan sebuah balon yang mengembang akibat ditiup ataupun karet gelang yang dapat direnggangkan. Ukurannya akan membesar. Ya, seperti itu. Nah, konsep dilatasi yang kita bahas di sini seperti sebelumnya adalah pada pendekatan koordinat kartesius. Sebagai contoh, perhatikan di sini ada sebuah objek berbentuk segitiga. Ya, dengan proses dilatasi, objek tersebut dapat diperbesar atau diperkecil, ataupun bisa tetap ukurannya. Ya, meskipun terjadi perubahan ukuran, tetapi bentuknya tetap tidak berubah. Diperbesar, diperkecil, ataupun tetap, itu bergantung pada skala dilatasinya. Nah, skala dilatasi ini biasanya dilambangkan dengan huruf K. Sebagai contoh, gambar yang ini, di bawah ini, adalah hasil dilatasi dari segitiga yang ini. Ini hasil dilatasi dengan skala -1 di pusat 0,0. Jadi ukurannya tidak berubah, hanya arahnya yang berlawanan dengan pusat dilatasinya. Ini terjadi akibat tanda negatif. Sedangkan gambar yang ini adalah hasil dilatasi dengan skala 2 dari objek yang ini ya. Hasil dilatasi dengan skala 2. Pusatnya di 0,0. Nah, ini ukurannya menjadi diperbesar 2 kali ukuran semula dengan arah yang sama dengan pusat dilatasinya. Oke, lebih lengkapnya, ini adalah sifat-sifat untuk dilatasi berkaitan dengan skalanya, skala K. Oke, untuk poin yang pertama, 1, kedua, dan ketiga ini skalanya positif ya, yang kita bahas skala positif. Yang pertama, kalau K-nya lebih besar dari 1, maka bangunnya itu akan diperbesar dan letaknya akan searah terhadap pusat dilatasi. Yang kedua, kalau K-nya sama dengan 1, maka untuk ukuran tidak akan mengalami perubahan. Untuk letak juga sama, ya. Kalau K-nya dalam rentang 0 sampai 1, maka bangun diperkecil, ukurannya diperkecil, dan arahnya itu tetap searah dengan pusat dilatasinya. Itu ya, kalau K-nya positif, arahnya itu searah dengan pusat dilatasi. Untuk poin 4, 5, dan 6, ini K-nya negatif. Kalau K-nya negatif, yang membedakan itu adalah letak dari hasil dilatasinya. Letaknya menjadi berlawanan arah terhadap pusat dilatasinya. Oke, kita lihat kalau K negatif dalam rentang -1 sampai 0, ukuran bangunnya akan diperkecil, gitu ya. Untuk K yang -1, nah di sini ukurannya tidak mengalami perubahan, hanya letaknya saja ya berlawanan arah karena negatif tadi. Sekarang untuk K yang lebih kecil dari -1, maka bangunnya diperbesar, letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang ini adalah bentuk umumnya ya untuk proses dilatasi. Misalkan suatu titik A di posisi X, Y. Didilatasi dengan pusatnya sekarang di titik P, Q. Dengan skala K, maka akan menghasilkan bayangan kita sebut A aksen, yaitu X aksen, Y aksen yang ditulis dengan seperti ini. Posisi dari pusatnya itu mempengaruhi ya. Jadi titik X, Y itu digeser sejauh P dan Q. Sejauh P, Q. Jadi kita lakukan translasi terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan skala K. Oke, kemudian hasilnya kita geser lagi. Kita translasi lagi dengan P, Q. Seperti itu ya. Coba kita lihat contoh. Misalkan titik A minus 2,3 didilatasi dengan pusatnya 0,0 dan skala 3. Tentukan bayangan dari titik A. Oke, jadi X aksen, Y aksennya itu adalah skalanya 3 dikalikan dengan titiknya minus 2,3. Ya, karena ini pusatnya di 0,0, jadi nggak berpengaruh ya terhadap posisi minus 2,3. Oke, tinggal kita kalikan, hasilnya kita dapatkan minus 6,9. Oke, seperti itu materi tentang dilatasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya.